Ayat terang hartosna wabil walidaini ihsana, angkat tangan anu terang anu minyak mana saya wabil walidaini ya dihalang dicatat, dan kepada kedua orang tuamu kamu harus berbuat baik. Tuh, wabil walidaini ya. Baik anak-anak sekalian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah syair dalam lagu yang menggambarkan ketulusan cinta orang tua kepada kita. Dalam syair itu dikatakan, cinta tulus tercurah. Ya, tenang. Dia kayak apa itu ya? Jadi ada cinta ketulusan, dan memang arti cinta itu adalah ketulusan. Ketika tidak tulus itu bukan cinta. Makanya saya tidak setuju ada cinta palsu. Saya tidak setuju ada istilah cinta palsu. Kalau cinta ya cinta, karena cinta datang dari ketulusan hati. Baik, lanjutkan syairnya. Cinta tulus tercurah, pancaran kasih dan sayangmu terpancar, ya, terpancar dalam hati kasih sayang orang tua kepada kita semua. Terpancarnya kasih sayang orang tua kepada kita, buktinya kita nggak sadar bahwa setiap sholat dalam dunia selalu orang tua kita selalu mendoakan kita tanpa berharap jalan dari kita semua. Tapi terkadang kita sampai sekarang belum bisa membalas cinta mereka, sehingga posisi orang tua sekarang seolah-olah dalam keadaan cinta bertepuk sebelah tangan. Siapa di sini yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan? Gimana rasanya? Sakit tidak? Itulah perasaan orang tua. Ketika kita diharapkan dengan harapan orang tua, rajin sekolah, hormat kepada ibu bapak, tapi nyatanya hanya sekedar dibansa kawaru, ingat mas, itu menyakitkan hati. Padahal kalau kita lihat perjuangan orang tua bukan sekarang, awal di saat mereka mengandung kita, waktu sasasi, dua sasi ya, mana rasanya itu mual banyak ibu. Maka ibu sepongkek wae. Kalau kalian punya adik kecil dan kalian kemarin pernah menyaksikan ibu suka mual sebel, nah waktu itu pun kita dulu seperti itu. Sudah mulai 4 bulan kita ya, sudah mulai 4 bulan baru mulai stabil. Sudah mulai 4 bulan baru stabil 5 bulan, 6 bulan dalam perut nih kita semua. Nah, mulai 7 bulan kita bereaksi, sundul sana sundul sini, sehingga perut ibu melendung ke kiri, melendung ke kanan. Apakah dengan keadaan seperti itu
ketika merasa sakit, orang pernah ditekeng itu di perut itu kan, malah bisa tunduk ke kiri, diusah, tunduk ke kiri, diusah, walaupun menjadi kesakitan. Sampai di penghujung akhirnya di usia 9 bulan. Di usia 9 bulan, waktu kita dilahirkan, mereka para kaum ibu mengatakan itu seperti akan meninggal, walaupun nggak tahu bagaimana rasanya mati, tapi saking sakitnya. Maka jangan sampai kita ada di posisi air susu dibalas air, air apa? Tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Namun sekalipun membalas, walaupun kita sekali bisa membalas kebaikan orang tua, tapi itu tetap tidak sebanding. Misalkan kalian, saya doakan kalian nanti masa depan setelah beres kuliah menjadi seorang pengusaha sukses dengan gajinya 1 miliar. 1 miliar itu kamu berikan kepada orang tua, maka itu belum sebanding, karena kebaikan orang tua tidak bisa dibalas di harta. Kebaikan orang tua tidak bisa dibalas dengan harta. Maka kalau kita sayang kepada orang tua, jangan saksikan orang tua dalam keadaan cinta bertepuk sebelah tangan. Kita harus balas mereka cintanya, kita harus balas mereka kebaikannya. Kumaha Ustaz, tapi rada bingung ini biar bisa membalas sedikit-sedikit. Minimal kita sebagai istri untuk bisa giat belajar, orang tua harus senang. Minimal kita ketika di rumah mau keluar dari rumah ngucapin salam, asun itu tangan ibu dan bapaknya, cium tangan, maka itu akan menempatkan hatinya. Minimal kita pun ingin, doain saya, mudah-mudahan saya bisa sesuai dengan harapan mama. Doakan saya, sekarang saya mau ulangan, mudah-mudahan saya dapat nilai besar. Paham ya? Baik. Ada sair berikutnya. Tadi sampai mana? Saya ulang lagi. Cinta tulus tersurat, pancaran kasih dan sayang bumi, menerbang nurani cinta, tumpuan agama. Ada rednya nih, ada rednya. Tapi saya lupa lagi. Baik, dengarkan. Wabil walidaini ihsan. Apa artinya tadi? Dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Itu kata siapa itu? Kata siapa? Kata Allah. Allah langsung menurunkan ayatnya perintah kepada kita untuk berbuat baik. Berarti birrul walidain merupakan kewajiban siapapun yang memiliki orang tua. Yang memiliki orang tua, maka dia wajib untuk melakukan kebaikan yang disebut birrul walidain. Biasa kesiangan ini usahakan untuk nanti tepat waktu. Yang biasa PR-nya jarang dikerjakan itu nanti lain waktu untuk bisa dirubah dan melaksanakan tugas-tugas sekolah di rumah. Orang tua melihat, maka orang tua senang. Dengarkan, menyakiti orang tua dosa tidak? Ketika orang tua melihat kita main game terus sehingga orang tua marah sampai mencucurkan air mata, apakah itu tidak dosa? Oleh karena itu kita usahakan untuk tidak sering menyakiti mereka, sedikit-sedikit saja, karena untuk merubah itu
bisa seperti membalikan telapak tangan. Semudah itu tidak bisa. Kita harus berproses dikit-dikit untuk berbuat baik kepada siapapun, terlebih kepada orang tua kita, setelah itu kepada guru-guru kita. Karena guru-guru yang ada di sekolah, mereka adalah orang tua kedua bagi kita. Di saat orang tua tidak ada di sekolah, maka yang menjadi orang tua kita adalah guru-guru kita di kelas. Ingat saudara-saudara, tidak selamanya cinta harus diperlihatkan dengan belayan, tapi kadang-kala cinta harus diperlihatkan dengan amarah, dengan nasihat. Mari lamun ayah jalmi, ayah budak, uwi, maghrib, main game sampai berlarut-larut malam, ke orang tuanya diantar, nantepnya orang tua itu bukan menunjukkan bahwa mereka cinta kepada kita, justru mereka tidak sayang. Namun tidak ada orang tua yang tidak sayang, kecuali hatinya sudah dirasuki oleh yang namanya iblis. Baik, Iwan awal sekalian, para RG, UG yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kamu sabar Ustaz? Sampai 7 setelah? Bebas Ustaz. Oh bebas, baik. Nah, saya baru ingat rapnya nih. Tadi saya ngomongnya baru ingat rap, mau baik. Ini sebenarnya syair lagu yang ada sudah viral waktu itu, hanya kalian belum hadir. Ini lagu-lagu jadul masa lalu. Wahai bunda, dengarkanlah. Kita ingin meminta orang tua kita mendengarkan cerita kita bahwa kita pun ada dalam kesusahan. Orang tua kita yang mengasuh kita sampai saat ini adalah kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dibalas. Sekalipun tadi dibalas, kita kasih orang tua 1M, tapi 1M itu tidak berharga ketika dikasihkannya hanya dilempar ke kita. Karena yang dilihat orang tua adalah sikap kita sejauh mana memiliki kebaikan kepada orang tua. Paham? Maaf bagi ibu kalian yang sudah meninggal dunia. Tapi bagaimana masa Abi boleh memberi kebaikan kepada ibu yang sudah meninggal, kepada bapak yang sudah meninggal? Maka jawabannya masih bisa. Orang yang sudah meninggalkan kita masih bisa berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Dengan cara apa? So, anu paling ujung mengasuh kenal cara apa? Dengan cara mendoakannya. Ayo mau apa doanya? Rabbil firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikanlah doa itu setiap akhir sholat kalian. Setiap beres sholat, sulit terakhir, kamu jangan lupa untuk mengucapkan doa itu. Diiringi dengan doa-doa kebutuhan kalian. Kalian butuh apa? Silakan berdoa, tapi jangan lupa doa untuk orang tua. Kamu sandingkan. Kamu ingin apa? Ingin sukses dunia akhirat? Silakan minta kepada Allah. Tapi jangan lupa doa kepada orang tua untuk selalu disertai. Wabil walidaini ihsan. Ihsan adalah derajat tertinggi dalam spiritual agama Islam. Di saat Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril ketika Jibril masuk masjid, disaksikan oleh para sahabat, hanya waktu itu Jibril menyamar menjadi sosok manusia yang bersih, bayar setiap syaridu, bayar setiap sangat putihnya baju yang dipakai, syaridu sawadishar, sangat hitamnya itu rambut yang dimiliki oleh pemuda ini. Jadi menyamar seorang pemuda bersih.
dan bertanya, diberi kepada Rasulullah, akhirni anil Islam, akhirni anil iman, akhirni anil ihsan. Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Antashhadu la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5. Rasulullah ditanya yang kedua, akhirni anil iman. Ya Rasulullah, apa itu? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah ditanya terakhir, akhirni anil ihsan. Maka ini derajat ihsan tertinggi. Kata Rasulullah, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah dalam ibadah, maka yakinkan Allah melihat kita. Itu derajat ihsan. Jadi derajat ihsan itu kesendiriannya tidak merasa sendirian. Maka orang-orang yang ada di DPR, legislatif, orang-orang yang ada di pemerintahan, mereka akan amanah kalau memiliki sifat ihsan. Karena dimanapun berada, walaupun sendirian, mereka tidak pernah merasa sendirian, merasa selalu dilihat Allah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah selalu melihat kita, maka kita tidak pernah merasa sendirian. Orang yang tidak pernah merasa sendirian tidak akan pernah ada rasa takut lagi. Ciri-ciri takut kenapa? Coba kita ungkap sedikit. Kenapa ada seseorang takut lewat kuburan? Karena takut ketemu hantu. Tapi ketika ada teman lewat kuburan, rasa takut bisa turun ya? Turun, karena merasa ada teman. Berarti kamu waktu itu tidak pernah menghadirkan Allah. Padahal kalau kita sudah merasa yakin bahwa kita tidak pernah bersendirian dan selalu Allah menyertai kita, kita tidak akan pernah ada takut. Maka dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang sudah dekat kepadaku, mereka sudah tidak pernah merasa takut dan sedih. Tidak pernah merasa takut dan sedih. Diberi kemiskinan tetap bahagia, diberi penyakit tetap bahagia, karena mereka orang-orang yang muhsin, memiliki derajat ihsan tertinggi. Mereka yang harus kita jadikan contoh, sehingga kita kalau nanti menghadapi ulangan, menghadapi tugas, maka kita selalu mengatakan yes, oke, siap, oh itu optimis. Ya, maka kita mengatakan oke, ada tugas nih sekarang, oke. Jangan pesimis. Karena setiap yang diberikan pada tugas pada kita, insya Allah itu sudah diukur kemampuan kita sejauh mana. Oleh karena itu kita kembali merangkum materi-materi yang tadi saya sampaikan, bahwa cinta yang tulus itu akan terlihat terpancar dalam wajah. Karena wajah adalah cerminan hati. Saya capati saya. Dengarkan. Kamu tidak bisa menyembunyikan rasa amarahmu. Kamu tidak bisa menyembunyikan dustamu, karena terpancar dari wajah ketulusan dan kedustaan. Makanya wajah adalah cerminan hati. Perbaiki dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita, sehingga kita akan terlihat di mata siapapun ketulusan di wajahnya untuk selalu menyayangi kita, menyukai kita dan sebagainya. Coba balaslah cinta orang tua dari mulai sekarang, tingkatkan lagi. Saya kemarin sudah, saya memang menjadi orang soleh. Selama kita hidup, kita masih mengupgrade cinta kita untuk terus meningkatkan cinta kita kepada orang tua. Setelah kita maksimal mencintai orang tua, maka ada cinta yang lebih harus kita prioritaskan adalah cinta Rasulullah SAW. Setelah kita mencintai Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, tidak pernah kita tinggalkan sholat rawatib, tidak pernah kita tinggalkan sholat tahajud, tidak pernah kita tinggalkan sholat sunnah yang lain, karena kita cinta Rasulullah. Maka
cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta puncaknya tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mencintai Allah, kita akan selalu berlama-lama asik dalam ibadah, dan kita merasa tidak pernah bosan untuk ibadah. Sehingga Rasulullah sebagai miniatur kita dalam kebaikan, Rasulullah dalam melaksanakan sholat tahajud 1 rakaat itu surat Al-Baqarah tamat. Percaya tidak surat Al-Baqarah tamat Rasulullah 1 rakaat? Percaya dengan Rasulullah. Tapi kalau kita topik sholat tahajud, nah percaya tidak sholat surat Al-Baqarah tamat? Percaya tidak? Percaya sama kumata tidak? Karena mereka akan menilai kita sesuai apa yang kita panggilkan kepada mereka. Mau tidak mau, ketika kita dinilai oleh siapapun, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan benar, karena kita mahal berbetul. Manusia itu tempatnya salah. Tapi Rasulullah kita yakin, kenapa? Karena Rasulullah hamba yang paling dekat dengan Allah, sehingga sudah dekat dengan Allah tidak berasa sakit kaki ketika berdiri lama, sampai-sampai kakinya berat, tapi Rasulullah tidak pernah merasa sedih karena asiknya bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat